Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama saya di channel Tips Otomotif Channel. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu tentang apa saja faktor-faktor penyebab mesin mobil berebet, nyendat-nyendat, ataupun juga ngempos. Nah, jadi saya bikin informasi ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan permintaan dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Pada video kali ini saya ingin berbagi, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semua, mungkin yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video-video terbaru dari channel saya ini. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke faktor-faktornya. Faktor yang pertama yaitu koil. Koil berfungsi untuk mengubah tegangan rendah listrik, mengatur pengapian, memunculkan percikan api, dan meneruskan pembakaran. Koil yang bermasalah akan mengakibatkan mesin mobil tidak bekerja secara maksimal, dengan ditandai lampu cek engine yang menyala. Dan saat mesin mobil dihidupkan, akan terjadi getaran hebat pada mesin yang terasa sampai ke ruang kabin, serta suara knalpot yang meletup-letup dan boros bahan bakar. Untuk mengetahui koil mobil yang bermasalah adalah dengan menghidupkan mesin, kemudian mencabut satu persatu soket koil. Jika saat soket koil dicabut dan getaran mesin semakin kuat, maka koil tersebut masih bagus. Sebaliknya, jika tidak ada getaran mesin saat koil dicabut, maka koil yang soketnya dicabut tersebut bisa dipastikan mati atau sudah lemah. Apabila terjadi, segera ganti dengan yang baru. Ganti dengan yang orisinil. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu busi. Hampir mirip dengan pasangannya koil, busi yang bermasalah oleh karena usia pemakaian akan mengakibatkan kurangnya akselerasi pada mobil, di mana pada saat digas mesin akan berebet atau nyendat-nyendat, serta mesin mobil akan sulit dihidupkan di pagi hari. Jika hal tersebut terjadi pada mobil teman-teman, segera ganti busi dengan yang baru. Kemudian faktor yang ketiga yaitu full pump. Full pump atau pompa bensin bekerja untuk menyedot dan menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju mesin. Full pump yang bermasalah selain karena usia, juga akibat seringnya tangki bahan bakar dalam keadaan kosong atau low, dan banyaknya kotoran pada tangki bahan bakar sehingga full pump menyedot kotoran tersebut, menghambat kinerja yang berimbas pada rusaknya full pump. Faktor yang keempat yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi untuk menyaring kotoran pada bahan bakar. Sebelum menuju ke full pump, akibat banyaknya kotoran yang tersaring, maka full pump juga akan ikut menyedot kotoran-kotoran yang menumpuk, akan menghambat proses penyaluran bahan bakar, dan akan mengakibatkan mesin mobil susah hidup dan juga berebet, nyendat-nyendat, ataupun ngempos.
Gantilah filter bensin secara berkala dan pastikan tangki mobil tidak ada kerak kotoran. Faktor yang kelima yaitu injektor. Yang satu ini memiliki peran yang sangat penting karena fungsinya yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Pada injektor terdapat beberapa titik lubang halus yang tidak boleh ada kotoran yang menyumbat lubang tersebut. Jika hal itu terjadi, maka proses penyemprotan bahan bakar akan tidak maksimal, sehingga mesin akan cepat panas, tarikan loyo, dan berebet. Lakukan tune up dan bersihkan injektor dengan injektor cleaner. Kemudian faktor yang keenam yaitu sensor oksigen. Sensor oksigen pada kendaraan adalah komponen yang punya ketahanan tinggi dan tidak mudah rusak. Namun jika sudah bermasalah, efeknya bisa bikin mobil terasa kurang bertenaga, berebet, dan ngempos. Sensor oksigen berada di sistem knalpot yang fungsinya mengukur jumlah oksigen di gas buang hasil pembakaran mesin. Bila sensor membaca kelebihan atau kekurangan oksigen, maka informasi itu akan dikirim ke ECU untuk mengoreksi semprotan bahan bakar. Sensor oksigen yang sudah bermasalah biasanya akan ditandai dengan menyalanya lampu cek engine. Lampu cek engine menyala jika sensor oksigen sudah rusak, dan jika tidak menyala itu berarti sensor belum rusak atau hanya sekedar kotor. Akibatnya mobil akan mengeluarkan asap. Hindari knalpot mesin mengalami gangguan berupa berebet dan ngempos dan RPM tidak stabil. Alangkah baiknya untuk melakukan pembersihan sensor oksigen secara rutin agar tidak cepat rusak. Mengingat harga dari sensor ini yang lumayan menguras kantong. Yang murah juga ada sih, tapi gampang rusak. Selanjutnya faktor yang ketujuh, pemilihan bahan bakar yang tidak sesuai dengan mobil juga dapat mengakibatkan mesin berebet, nyendat-nyendat, dan ngempos. Apabila sering menggunakan bahan bakar dengan oktan rendah, akan semakin banyak menghasilkan kotoran yang berimbas pada terganggunya beberapa komponen seperti fuel pump, filter bensin, injektor, dan tidak sempurnanya pembakaran di ruang bakar, sehingga menyisakan kerak pada ujung piston. Gunakanlah bahan bakar dengan oktan tinggi, mulai dari Pertamax 92 ke atas. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang ke-8 yaitu overheat. Overheat atau panas berlebih juga dapat menyebabkan mesin berebet, nyendat-nyendat, ataupun ngempos. Suhu ideal mesin mobil yaitu di sekitar 60-90 derajat. Setelah akibat sistem pendingin yang bermasalah, overheat juga dapat terjadi karena kurang maksimalnya pembakaran dalam mesin yang disebabkan oleh koil, busi, injektor, serta sensor oksigen yang bermasalah. Jika hal ini terjadi, segera perbaiki agar tidak terjadi hal yang lebih parah terhadap mobil teman-teman semua. Oke sahabat tips otomotif semuanya, itu dia tadi beberapa faktor penyebab mesin mobil berebet, nyendat-nyendat, dan ngempos. Semoga saja video ini dapat membantu masalah mobil sobat semua yang mungkin sedang mengalami masalah mobil berebet, ngempos, dan kalian bisa cek juga komponen-komponen yang sudah saya sebutkan pada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like serta subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng untuk nonton berlangganan video-video terbaru dari Tips Otomotif Channel.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.